Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha asy-syahril karimi ala al-qiyami was-siyam wa a'inna ya rabbana ala ta'atik wa ala tarki ma'siyatik. A'inna ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Allahumma ya rabbana hasyurna yaumal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi warzuqna ya rabbana at-taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'd. Para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi, perindu ridha Allah yang kami cintai, alhamdulillah saat ini kita bisa melanjutkan belajar kita untuk bisa kenal lebih dekat kepada baginda Nabi dengan membaca Syama'il beliau dengan kitab Syama'il Muhammadiyahnya Imam Tirmidzi, yang kita saat ini sudah sampai kepada bab ma jaa fi sya'ri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tentang rambutnya baginda Nabi. Kemarin sudah tersinggung atau tersebutkan di saat menyebut sifat atau jasad mulia baginda Nabi, rambut tersebut atau disebut. Sekarang diulang lagi, dijelaskan lagi tentang bagaimana rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Ali ibn Hujur qala akhbarana Ismail ibn Ibrahim an Humaid an Anas bin Malik qala kana, dari Sayyidina Anas bin Malik, karena ada sya'ru Rasulillahi, rambutnya baginda Nabi itu ila nisfi udunaihi, sampai separuh telinga sini, menutupi separuh telinga beliau. Sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu, sahabat Nabi itu bercerita ya pas yang diingat, karena namanya rambut kadang memanjang, kadang dipotong dan pendek. Jadi kadang rambut Nabi itu adalah sampai pertengahan telinga, sampai telinga lembut ini namanya wafroh. Kalau turun sedikit kemarin namanya limmah, kalau sampai ke pundak namanya jummah. Itu semua adalah rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Hannad ibn As-Sari qala akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an Hisham bin Urwata an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kuntu aghtasilu, aku mandi, ana wa Rasulullah, bersama Rasulullah, min ina'in wahidin, dari wadah yang sama. Wa kana lahu sya'run fawqal jummati wa dunal wafrati, dan rambut baginda Nabi terlihat diurai fawqal jummati wa dunal wafrati, jummah sampai pundak, fawqal jummati ke atas pundaknya sedikit, wa dunal wafrati, kalau wafrah kan sampai telinga, sampai telinga, lembut telinga ini. Kalau limmah memanjang. Jadi ini antara jummah dengan wafrah, yaitu limmah. Jadi rambut bagi Nabi di tengah-tengah begini, tidak sampai memukul pundaknya, tapi juga tidak sampai meninggi ke telinga beliau, tapi di tengah-tengah ini. Yang mabainal wafrati wal jummati itu namanya limmah. Rambutnya memanjang sampai menutupi telinga beliau, tapi tidak sampai ke pundak beliau. Itu adalah rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dikisahkan Nabi mandi bersama Sayyidah Aisyah. Ini untuk contoh bahwasanya hal yang demikian bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi bagian daripada hal yang bisa dilakukan oleh suami istri
bukan menyebut tentang sesuatu yang jorok dan sebagainya. Bicara tentang mandi. Adapun mandinya orang-orang mulia adalah dengan adab. Baik, itu mandi. Kemudian masalah rambut. Kita masih rambut. Wa haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Abu Fatan, mana lanjutannya? Haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Abu Qatan, qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq an al-Bara' bin Azib, dari Sayyidina Bara' bin Azib. Tentang jasad mulia baginda Nabi banyak dari Sayyidina Anas, Sayyidah Aisyah, dari Bara' bin Azib. Qala, beliau bercerita, Sayyidina Bara' bin Azib, karena Rasulullah SAW marbu'an. Kemarin disebutkan Nabi itu rab'ah atau marbu'an, tidak tinggi amat, tidak pendek amat, sedang. Ba'ida ma bainal mankibaini, jauh antara pundak dan pundaknya, lebar besar begitu. Wa kana jummatuhu, jummah ini maknanya rambut. Jadi jummah itu adalah rambut, cuman kalau dijajar antara jummah, wafrah sama limah, maka tadi ukuran tadi. Tapi disebut jummatuhu ya rambutnya, biarpun bentuknya wafrah atau bentuknya limah. Jummatuhu, rambut Nabi Muhammad itu tadribu sampai syahmata udhunaihi, dua telinga, ujung dua telinga lembut beliau, ujung dua telinga yang lembut ini. Jadi rambut Nabi sampai di situ. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahab bin Jarir bin Hazim qala haddatsani Abi an Qatadah qala qultu li Anas. Aku bertanya kepada Sayyidina Anas, laki-laki Sayyidah Anas. Beliau adalah mengabdi kepada Nabi di usia kecil, 11-an atau berapa gitu, sudah mengabdi kepada baginda Nabi. Dan Nabi sangat sayang dengan Sayyidina Anas. Sampai beliau itu kalau Nabi lagi buang hajat, beliau berdiri seperti gantungan baju. Sorbannya Nabi taruh di sini, ridanya apa? Ya, jubahnya taruh di sebelahnya gantung, kemudian megang sandal beliau. Berdiri begitu. Jadi seperti gantungan baju yang bisa berjalan. Dan dia adalah hadiah daripada ibundanya, Ummu Sulaim. Nah, Sayyidina Anas, kaifa kana sya'ru Rasulillah? Gimana ya Sayyidina Anas tentang rambutnya baginda Nabi? Qala lam yakun bil ja'di wala bil sabti, enggak keriting amat, enggak lurus amat, sudah diterangkan pada pertemuan yang lalu. Kana yabluhu sya'ruhu syahmata udhunaihi, rambutnya sampai ini, sampai telinga lembut ini. Rambutnya sampai telinga lembut, menutup telinganya. Haddatsana Muhammad bin Yahya bin Abi Umar al-Makki, haddatsana Sufyan bin Uyainah an ibn Abi Najih an Mujahid an Ummi Hani binti Abi Thalib, dari Ummu Hani binti Abi Thalib, sepupunya baginda Nabi. Qalat, beliau bercerita, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, Nabi Muhammad datang ke Makkah. Nabi Muhammad datang ke Makkah, ini ceritanya, qadmatan, suatu kedatangan. Maksudnya Nabi datang ke Makkah suatu ketika. Walahu arba'u, jadi bolak-balik ke Makkah. Walahu arba'u ghadair. Beliau punya 4 ghadair. Ghadair itu kalau dinisbatkan kepada perempuan adalah rambut yang kayak dikepang begitu. Tapi Nabi bukan dikepang. Rambut beliau itu kan tidak lurus amat, lalu lurus menyebar, tidak keriting amat yang susah untuk diurai. Akan tapi karena rambut beliau adalah rambut tidak keriting amat, tidak lurus amat, maka di saat turun ke pundak beliau, turun dari kepala mulia beliau, itu terbelah berkelompok-kelompok begitu. Jadi rambut Nabi kalau sudah turun itu menjadi 4 kelompok. Kelompok ke atas pundaknya, kelompok ke kiri pundaknya, ke arah ke depan. Yang di belakang terbagi 2, jadi menjadi kayak 4. Jadi 4 kelompok rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Rasulullah. Wa haddatsa Suwaid ibn Nadir, dari Sayyidina Suwaid ibn Nadir, qala, beliau berkata, haddatsana Abdullah ibn al-Mubarak an Ma'mar an Thabit al-Bunnani, dari Thabit al-Bunnani, an Anas, dari Sayyidina Anas, anna sya'ra Rasulillah kana ila ansafi udhunaihi. Ini
rambut Nabi itu sampai separuh telinga. Nah, ini kan suatu ketika dipotong rambutnya, memanjangnya sampai separuh telinga. Jadi kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek, namanya rambut. Haddatsana Suwaid bin Nasr, haddatsana Abdullah bin Mubarak an Yunus bin Yazid an Az-Zuhri qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah an Ibni Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Qala Sayyidina Abbas anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah kana yasdilu sya'rahu. Nabi itu membiarkan, mengurai rambutnya, yasdilu ra'sahu, mengurai rambutnya, mengurai membiarkan begitu. Wa kana al-musyrik, diurai begitu, dia dibiarkan terurai. Wa kana al-musyrikuna yafrikuna ru'usahum, kalau orang musyrik dibelah. Nabi tidak diurai begitu saja, tidak ada belahannya. Kalau orang musyrik itu dibelah, ada belahan begitu. Wa kana ahlul kitab yasdiluna ru'usahum, kalau orang ahli kitab itu tidak dibelah rambutnya, nggak ada membelah belahan begitu, nggak ada belahan. Kalau orang musyrik membelah, ada belahan kanan, kiri atau tengah begitu, ya kan? Ada dibelah, mafrok, dibelah. Apakah di pinggir belah ke kanan atau ke kiri atau di tengah, itu namanya belahan. Kalau orang musyrik dibelah, tapi orang Yahudi nggak ada belahannya. Pokoknya rambut dibiarkan begitu, terurai. Wa kana Nabi itu yuhibbu muwafaqata ahli kitabi. Di saat itu perbandingannya ada dua, ahli kitab sama orang musyrik. Orang musyrik agamanya buatan sama sekali, ahli kitab agamanya masih benar tapi dirusak. Maka tarjihnya di saat seperti itu Nabi sering ngikuti orang ahli kitab karena masih ada agamanya, biarpun sudah dirusak. Kalau orang musyrik tidak ada agamanya, maka Nabi tidak niru waktu itu. Jadi Nabi sering meniru cara orang Yahudi dan Nasrani selagi tidak ada larangan. Tapi kalau musyrik enggak, karena agama buatan. Jadi kalau agama Yahudi biarpun sudah dirubah, masih ada sisa-sisa kebenaran, sisa-sisa kebaikan, apalagi masalah adab, akhlak dan seterusnya. Sehingga di agama Nasrani masih ada sisa-sisa kebenaran, biarpun kita meyakini kitab sucinya sudah dirubah, dan tidak semuanya dirubah. Yang dirubah adalah prinsip masalah ketuhanan, sehingga berbeda antara prinsip-prinsip ketuhanan antara kita umat yang beragama Islam dan mereka. Tapi banyak poin-poin kesamaannya. Nah, ini Nabi Muhammad mengikuti orang yang masih ada kitab sucinya, tapi enggak gitu orang musyrik. Fima lam yu'mar bihi fihi bi syai'in, selagi tidak ada perintah untuk berbeda. Thumma, kemudian setelah itu farraqa Rasulullah ra'sahu, kemudian baginda Nabi akhirnya membelah. Nah, ini sebetulnya ingin menunjukkan bahwasanya urusan rambutmu adalah bebas. Apakah kau urai tanpa kau belah, atau engkau belah, seperti itu. Jadi Nabi pernah membelah rambutnya, pernah membiarkan terurai tanpa ada belahannya. Ya sudah, rambut beliau indah, sudah tidak ada kelihatan belahannya. Hingga sampai akhirnya Nabi membelah rambutnya. Bahkan riwayat membelah itu di akhirnya yang lebih banyak riwayat membelah, sampai waktu Nabi pakai minyak wangi itu kelihatan warna minyaknya itu fi mafraq ra'sihi, di belahan kepala mulia beliau pakai minyak wangi. Baik, itu adalah rambut baginda Nabi. Jadi yang mau dibelah, tidak dibelah, oke, silahkan. Hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi an Ibrahim bin Nafi al-Makki an bin Abi Najihin an Mujahid an Ummi Hani qalat ra'aitu, kata Sayyidatuna Ummu Hani, ra'aitu Rasulullah, aku melihat baginda Nabi dza dhufaira arba'in, sama dza dhufaira arba'. Dhufaira arba'in sama dhufair itu ya kayak tadi. Kalau perempuan kayak diikat, dikepang begitu. Kalau laki-laki enggak begitu. Jadi Nabi rambut jadi saat turun terbagi 4. Jadi 4 kelompok. Ada kelompok 4. Yang kelompok kanan, kiri, di belakang terlihat ada 2 kelompok. Itu adalah rambut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan tentang tarajjuli Rasulillahi. Babu ma jaa fi tarajjuli Rasulillahi. Tarajjul itu adalah mensisir rambut. Nabi mensisir rambut.
Maja'ah ini tentang riwayat-riwayat yang datang fi tarajjuli, tentang bersisirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Ishaq bin Musa al-Ansari, haddatsana Ma'nu bin Isa, qala haddatsana Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah qala, lu berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillahi wa ana haid. Aku pernah menyisir rambut baginda Nabi dan aku dalam keadaan haid. Ini bab i'tikaf. Biasanya disebutkan tentang waktu i'tikaf, Nabi i'tikaf di masjid. Kemudian Siti Aisyah di luar masjid, Nabi hanya mengeluarkan kepala mulia beliau untuk disisiri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala. Ini pemandangan yang indah, bahwasanya begitulah. Biarpun ahli ibadah masih menyempatkan diri ya, padahal nyisir sendiri kan bisa. Akan tapi biasa bermanja itu menampakkan keindahan. Jangan mentang-mentang ahli dzikir Allah di masjid saja sampai istrinya dibiarkan. Enggak. Sesaat dilihat Nabi i'tikaf waktu itu. Dan Siti Aisyah nggak boleh masuk masjid karena dalam keadaan haid. Kemudian baginda Nabi memberikan kepala mulia beliau untuk disisiri oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini adalah pemandangan indah dalam berhidup suami istri yang baik. Dan ini juga disebutkan bahwasanya orang haid bukan najis yang harus dijauhkan dari suaminya. Seperti di agama-agama lain, kalau orang haid diungsikan, tidak boleh makan bersama. Tapi Islam boleh makan bersama dan boleh apa saja kecuali hubungan suami istri yang khusus. Itu tidak boleh. Kalau masih bermesraan dan sebagainya diperkenankan, biarpun istri dalam keadaan haid. Kita lanjutkan. Haddatsana Yusuf bin Isa qala haddatsana Waqi'. Qala haddatsana Rabi' bin Shabih an Yazid bin Aban huwa ar-Raqashi an Anas bin Malik. Lagi-lagi dari Sayyidina Anas. Qala, beliau bercerita, kana Rasulullah yukthiru dahna. Dahana yadhan dahan. Dahana itu menggunakan minyak. Kalau ad-duhun minyak rambut. Menggunakan minyak rambut. Sunnah. Iddihan, ad-duhun, menggunakan minyak. Wa tasriha lihiyatihi, dan mengurai jenggot mulia beliau, disisir, diurai. Apakah dengan jemari beliau atau dengan sisir? Jadi jenggot beliau diurai. Wa yukthirul qina'a, Nabi sering menggunakan kina. Kina itu kain yang diletakkan di atas kepala mulia beliau di saat beliau akan mengenakan imamah atau sorban, agar minyak yang beliau pakai tidak kena ke baju atau tidak kena ke imamah. Jadi Nabi menggunakan itu. Hatta kana thawbuhu, hatta ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Sampai, lah ini thawb di sini apa sih? Apakah baju Nabi kayak bajunya tukang minyak, orang yang jualan minyak, tukang minyak? Kok jorok? Sementara Nabi pernah dalam riwayat yang lain, Nabi menemukan orang, kenapa kok bajunya sini? Apakah tidak ada air untuk membasuhnya? Kenapa begini? Nabi mengajari bersih. Tapi bagaimana riwayat ini? Dijelaskan ya oleh riwayat yang lainnya, bukan maksudnya bajunya Nabi penuh dengan minyak. Jadi ya baju itu kan semua yang dikenakan adalah baju, termasuk yaitu. Maksudnya ginanya tadi penuh dengan minyak. Kalau diambil ya minyak rambut. Nabi menggunakan minyak rambut, kemudian dilapisi oleh kain, dan kainnya itu kalau dilihat betul-betul penuh dengan minyak. Thawbu zayyat, kayak bajunya tukang minyak. Bajunya tukang minyak ya warnanya ya warna minyak. Baju baginda Nabi yang warna minyak ya baju itu saja. Maksudnya kina yang diletakkan di kepalanya. Imamahnya tetap bersih, bajunya tetap bersih. Karena itu memang untuk menjaga agar bajunya tetap bersih. Itu yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam syarah Syama'ilnya. Jadi bukan berarti Nabi pakai baju terus jorok, itu enggak. Tidak seperti itu. Nabi tetap bersih. Nah, Nabi menggunakan minyak, kalau sampai begitu berarti menggunakan minyak beneran. Menggunakan minyak. Dan itu menjadikan rambut juga awet, tidak cepat putih, kemudian juga bersih dari ketombe, macam-macam. Tentunya minyaknya bukan minyak asal ya, minyak bersih. Kalau minyak mungkin waktu apakah semacam minyak zaitun, minyak kelapa. Kalau di Jawa kan minyak kelapa ya. Sekarang sudah banyak modern minyak-minyak. Tentunya minyak-minyak itu lebih sehat. Mau pakai minyak kelapa.
atau minyak zaitun atau minyak apa, itu memang menjadikan kulit kepala menjadi bersih dan rambut juga menjadi segar. Baik, itu yang terjadi atau yang dilakukan Nabi. Haddatsana Hannad bin Sari, haddatsana Abul Ahwas wa an Ash'ath ibn Abi Sya'tha an abihi an Masruq an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah. In kana Rasulullah la yuhibbu tayammuna. Nabi senang, Nabi itu senang tayammun, mendahulukan yang kanan. Fituhurihi, di dalam bersuci, wudu, idza tatahhar, mendahulukan kanan beliau, kaki kanan beliau. Kalau mandi besar, menyiram ke kanan beliau, syikil aiman, sebelum kirinya. Wa fi tarajjulihi idza tarajjala, nyisir kanan dulu, baru kiri. Wa fi inti'alihi idzan ta'ala, kalau pakai sandal. Pakai sandal diupayakan mendahulukan kanan yang baik-baik, termasuk pakai sandal dan masuk ke masjid. Ya, sekarang ada orang mengamalkan sunnah tapi ngelepasnya kiri dulu. Kalau sandal masuk masjid, masuknya kanan dulu. Nah, sekarang harus masuk. Keluar dari masjid mana dulu? Kiri dulu. Pakai sandal mana? Kanan dulu. Coba. Makanya amalkan sunnah. Kalau turun dari masjid, jangan langsung pakai sandal. Pakai sandal. Turunkan kaki kirimu, injek sandalmu, baru kaki kanan turun pakai sandal. Jadi kan sandal sudah disiapkan begini. Sunnah turun dari masjid, kaki kiri dulu, diinjek ke sandalnya, jangan dipakai. Demi ngikut Rasulullah. Baru setelah kau injek sandal kirimu, kaki kananmu turun langsung masuk ke sandal. Ya, selesai. Baru mendapatkan 2 kesunahan. Masuk masjid juga begitu. Apalagi gayanya gaya diparkir dulu, ini bisa berantakan nanti. Markir sandal adalah hal yang bagus untuk kerapian. Jadi jangan lupa jangan sampai meninggalkan sunnahnya adalah lepas sandal kirimu dulu. Baru setelah itu kamu parkir, kamu menghadap. Baru kau dahulukan kaki ke kanan. Kaki kananmu. Turunnya nanti enak karena mobil sandalnya sudah parkir. Tapi tetap caranya injak dengan kaki kirimu agar dapat kesunahan yang dilakukan Nabi, karena Nabi yuhibbu at-tayammuna, mendahulukan yang kanan di dalam segala urusannya. Itu winti alihi idzan ta'ala, kalau pakai sandal pun demikian. Hadis selanjutnya, haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id an Hisham bin Hassan anil Hasan an Abdullah bin Mughaffal qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tarajjuli illa ghibban. Nabi ngelarang sisiran itu terus menerus, sering-sering, tapi bolehnya adalah jarang-jarang. Ya aneh, laki-laki sisiran terus kayak perempuan, dikit-dikit sisiran ya. Ya laki-laki, ya sisiran, tapi jangan sering-sering amat dah. Di saat mau pakai imamah, atau setelah pakai imamah, karena tekanan imamah lagi, miring-miring rambutnya diruskan. Jangan dikit-dikit ngaca sisiran, dikit-dikit ngaca sisiran. Hah? Itu perempuan, kan begitu. Baik, Nabi melarang sisiran sering-sering, akan tapi ghibban. Dalam Ibnu Ruslan dalam zubatnya disunahkan pakai minyak juga ghibban. Wa ghibbanid dahin wa qallim dhufra. Ghibban itu jarang-jarang. Ini wa ghibbanid dahin wa qallim dhufra. Jadi pakai ini jarang rambut. Dalam hadisnya zur ghibban tasdad hubba. Kalau ziarah itu jangan setiap saat, nanti bosan nanti. Zur ghibban tasdad hubba. Kalau ziarah itu sesaat, nanti biar tambah cinta. Sama ini, pakai sisir ya. Kalau perempuan nggak pakai aturan di sini, perempuan memang, tapi jangan sisiran terus, nanti mentang-mentang perempuan nggak ada belajar nanti ya. Ya, illa ghibban. Baik, kemudian حدثنا الحسن بن عرفة عن حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي
Anna Nabi kana yatarajjalu ghibban. Nabi itu pakai sisir tapi nggak sering-sering, kadang-kadang. Lah kadang dikembalikan kepada kebiasaan dong, uruf. Ya, kadang-kadangnya kayak apa kan begitu. Ya, kadang-kadang. Ya seperti itu. Jadi bukan ya kadang mungkin setiap mau pakai imamah, habis wudu rambutnya berantakan. Atau ya sesaat-sesaat begitu. Supaya tidak dipandang dikit-dikit pakai sisir, tidak indah bagi seorang laki-laki. Itu intinya Nabi pernah menggunakan sisir untuk merapikan rambut beliau. Padahal beliau sudah rapi dan ganteng, nggak ada kotor, nggak ada masya Allah. Rambutnya rambut bagus, masih diminyai untuk menyenangkan yang melihatnya. Nabi sebagai contoh yang bagus, contoh yang baik dalam segalanya. Wallahu a'lam bissawab.